CEO terkejut menemukan bahwa istrinya mengandung anak kembar. Namun, di tengah kebahagiaannya, timbul rasa sakit yang sulit diungkapkan di hatinya. Mengandung satu anak saja sudah harus menderita begitu banyak. Apalagi dua anak, bukankah lebih sulit? Maka dia bertekad untuk membuat gadis itu jadilah orang paling bahagia di dunia. Dan ibu mertuanya memperlakukannya seperti anak perempuan sendiri. Di meja makan, seringkali dia memberikan makanan kepada gadis itu. Keluarga itu hidup bahagia dan penuh tawa. Namun, di dalam hati gadis itu bergejolak perasaan campur aduk. Dia teringat akan orang tuanya yang memberikan segala kelembutan dan kebaikan. Semuanya diberikan kepada adik laki-lakinya yang tidak berprestasi. Sementara dia harus menanggung semua pekerjaan rumah sambil kelaparan. Setiap kali dia istirahat sebentar saja, akan langsung dimarahi oleh ibunya. Sedangkan setiap kali adik laki-lakinya melakukan kesalahan, dia yang harus menanggung akibatnya. Namun sekarang dia mulai menyadari, jika bukan karena kekejamannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menikahi CEO. Ternyata sebulan yang lalu, orang tua yang tertipu, untuk mahar 500.000, mereka menikahkannya dengan putra petani yang bodoh. Bahkan tidak segan memberikan penjelasan yang merendahkan padanya. Lalu ditinggalkan di hotel untuk menghadapi nasibnya sendiri. Siapa sangka dua orang bodoh itu salah kamar. Setelah mereka pergi, CEO yang juga diplot melawan, masuk dengan pikiran yang kabur. Katakan, siapa yang mengirimmu, Paman? Apakah kamu tahu siapa aku? Tolong aku, gadis. Apa yang kamu lakukan sangat berbahaya. Apakah kamu tahu? Tolong aku. Keesokan harinya, gadis yang baru bangun tidur sangat khawatir. Takut akan dipukuli oleh orang tuanya jika mereka tahu. Maka dia segera melarikan diri dari tempat itu. Namun, sebulan kemudian, tiba-tiba hamil anak dari CEO. Namun dia sama sekali tidak tahu siapa lawannya. Saat dia ragu, apakah harus mempertimbangkan untuk mempertahankan anak ini, tanpa sengaja bertemu lagi dengan CEO. Dan pada saat itu, sedang diintimidasi oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab. CEO langsung mengenali identitas gadis itu. Langsung mendekati dan menendang karyawan jatuh ke tanah. Kemudian dengan tenang mengeluarkannya. Dia selalu merasa bersalah tentang malam itu. Aku tidak bisa menerima uangmu, Paman. Ini sebagai ganti rugi untukmu. Silakan terima saja. Maka aku akan menganggap ini sebagai hadiah dari Paman untuk bayi. Haruskah aku memberitahu Paman tentang bayi ini? Sebenarnya, Paman, aku hamil. Tuan Fu, proyek akuisisi di Jalan Huayi sudah siap. Menunggu kamu untuk melakukan inspeksi. Baik, aku akan pergi sebentar. Sebentar lagi, akuisisi. Ternyata Paman begitu kaya. Sepertinya aku dan dia dari dua dunia yang berbeda. Apa yang baru saja kamu katakan? Paman begitu sibuk. Urusan bayi pasti akan membuatnya kacau. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Hati-hati. Tidak ada masalah, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Nama aku Fu Ruoting. Ini ada nomor teleponku di sana. Jika kamu punya masalah, hubungi aku. Apakah Fu ingin gadis kecil ini? Namun gadis itu baru saja pulang ke rumah. Langsung ditendang oleh ibunya di perut. Ternyata adik laki-laki mengambil diam-diam 20.000 yuan di rumah. Tetapi menuduh gadis itu melakukan semuanya. Ibu tidak tahu apa-apa. Marah kepada gadis itu. Meskipun gadis itu terus menjelaskan. Tetapi semakin dia melakukannya, ibu semakin marah. Bahkan membuat kepala gadis itu berdarah. Baru berhenti ketika ada pelanggan datang. Siapa sangka pria menjijikan ini, melihat gadis itu begitu muda dan cantik, malah punya pikiran jahat. Diam-diam membuka kamera ponsel, siap melakukan hal yang memalukan terhadap gadis itu. Untungnya adegan ini tepat waktu, dilihat oleh direktur yang datang untuk inspeksi. Paman, kamu kenapa datang? Apa yang sedang kamu lakukan? Bicaralah dengan baik, cepat lepaskan. Dia mengintip kamu. Kamu mau ngaco? Aku tidak mengintip. Aku sedang bermain di ponselku. Lalu bagaimana? Laporkan saja, ini bukan perkara besar. Aku pikir ada sesuatu yang salah. Kalau sudah mengintip ya sudah. HMPH, aku memperingatkanmu. Cepat lepaskan tanganku. Jangan sampai memanggil polisi ke sini. Ibu, kamu bilang apa? Akulah yang dia potret. Siapa yang menyuruhmu tidak berpakaian sopan hari ini? Pantas saja mencuri uang, ibu belum menghukummu. Jangan bikin masalah. Ibu, aku sudah bilang, aku tidak mencuri uangnya. Kalau bukan kamu yang mencuri